Yang penting kita konsisten, profesional, dan terus berkembang dan inovatif. Kualitas, uji coba, dari packaging itu, kalau semua faktor itu semuanya sudah mendukung, saya jamin pasti bisnis kalian berkembang pesat. Halo, selamat malam sahabat Raymond NG. Kita di sini masih bersama channel Raymond NG. Ya, tetap tonton video ini sampai berakhir. Hari ini di sahabat Raymond NG, saya akan menceritakan singkat mengenai cara bisnis online sukses. Contoh seperti ini ya. Seseorang akan memulai bisnis di era pandemi seperti ini. Apa sih bisnisnya? Nah, pasti di saat momen-momen seperti ini banyak sekali yang mencari bisnis seperti online. Pasti itu hampir 60%. Karena kan dalam bidang pekerjaan juga mungkin kita juga semua tahu ya, ada yang pengurangan karyawan, ada yang jadi wirausaha, ada yang WFH, ada yang mencari hasil tambahan, apalagi sekarang kita mau menghadapi Idul Fitri ya. Jadi begini nih, saya akan membuka 10 tips untuk kalian. Jadi 10 tips untuk kalian cara berbisnis online sukses. Pertama, kita harus menganalisa pasar. Jadi begini ya, pasar itu harus dianalisa, jenis produk apa sih yang laku di pasaran, produk apa sih yang harus dijual, terus yang lagi trending topik dan booming apa sih, atau kita punya gagasan sebuah produk yang akan kita buat untuk dipasarkan di dalam suatu lingkungan masyarakat atau melalui online. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, peluang pasar. Jadi itu ada kaitannya dengan poin 1. Jadi peluang pasar itu, setelah kita menganalisa pasar atau produk yang akan dijual, peluang pasarnya itu di mana gitu. Itu kan secara online ya, peluang pasarnya itu. Peluangnya di media sosial atau intern atau ekstern atau melalui media massa dan lain-lain. Itu yang poin kedua. Poin ketiga, tentukan produk yang akan dijual. Nah, tadi kan analisa pasar, terus yang kedua peluang pasar, yang ketiga tentukan produk yang akan dijual. Nah, itu sangat mudah. Contoh, si bapak atau si mbak, saya mau jualan apa nih ya untuk di online kan, misalkan yang benar-benar lagi trending, lagi rame, lagi dicari orang, terus benar-benar lagi booming. Nah, itu kita harus tentukan tuh produknya itu. Setelah tentukan produk, baru ke poin kelima, uji kualitas dan packaging. Nah, jangan lupa ya, kalian jangan terlalu menyepelekan masalah packaging. Hati-hati. Karena packaging itu dalam sebuah produk di pasar yang kita jual itu jantungnya kualitas pemasaran sebuah produk itu. Kita jangan mentang-mentang, kan suka ada ya, packagingnya bagus, kualitasnya nol. Itu kita harus perhatikan. Selain kualitasnya bagus, kita harus perhatikan packaging yang benar-benar istimewa, fantastis, modern, dan dilihat orang itu baru lihat packaging aja udah senang lihatnya. Packagingnya bagus, mau nyoba. Nah, apalagi ditambah kualitas di dalam isinya gitu. Itu ya yang poin kelima. Poin keenamnya itu mempromosikan di online. Kan tadi tema kita kan online ya, cara berbisnis online sukses. Mempromosikan di online itu di IG,
ataukah yang berbentuk promosi, atau di FB berbentuk sebuah nama produk dan fanpage yang dilakukan, ataupun di Google Ads, ataupun di YouTube, ataupun bebas. Online itu kan sekarang banyak ya. Tapi untuk jenis online yang saya perhatikan, yang benar-benar ramai dikunjungi peminat itu Facebook dan IG sih. Itu tuh. Selain itu, apabila kita bisa mengontrol Google, itu lebih bagus lagi beriklan di situ gitu. Terus yang selanjutnya itu menjual promo. Nah, menjual promo itu contohnya sebuah produk itu, misal ya promonya itu beli 5 gratis 1. Nah, itu beli 5 gratis 1, terus beli 2 gratis 1, atau beli 10 gratis 1. Setelah itu perbanyak testimoni. Nah, itu adalah sebuah promosi di dalam suatu perusahaan. Contoh kita anggaplah home industry ya, seperti testimoni, terus orang yang udah beli di screenshot atau orang di videokan, itu perbanyak tuh. Itu untuk meyakinkan seseorang untuk membeli dan mencoba. Dan testimoninya itu kalau perlu dia produknya itu harus benar-benar real ya. Jadi real itu maksudnya harus perbanyak testimoni. Terus siapa aja, misalkan jenis makanan ya, siapa aja yang makan, rasanya gimana, ditanya-tanya, kualitasnya gimana, manfaatnya bagaimana, ataukah banyak lah, bisnis itu banyak. Nah, lalu dinaikkan ke media sosial. Kan orang itu rasa pengen mencoba, iklannya itu kan di testimoni dulu. Testimoni, terus kualitas, uji coba, dari packaging. Itu kalau semua faktor itu semuanya sudah mendukung, saya jamin pasti bisnis kalian berkembang pesat. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya, aktif bersama komunitas. Contoh di Facebook ya, kita ambil aja misalkan kita membuat suatu kafe kecil-kecilan, atau membuat sebuah produk yang berbentuk makanan atau minuman dan lain-lain, ya kita harus gabung tuh dengan komunitas A, komunitas B, komunitas C, adakan sebuah event di sebuah perayaan-perayaan apa gitu, atau di sebuah iklan-iklan apa. Terus dan selanjutnya juga kita selain itu perbanyak juga si testimoni itu di share di grup-grup seperti itu. Setelah aktif di sebuah komunitas, selanjutnya membuat sebuah jaringan dalam sebuah pemasaran. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ya partner kita gitu, dia menemukan partner bisnis di komunitas A. Oh, saya boleh bantu dong jualan produk ini. Di komunitas B, oh saya boleh dong sistem gaji, sistem bonus dan lain-lain bagaimana. Di komunitas C, komunitas D, ya seperti itu tuh. Itu nanti itu membuat jaringan sebuah pemasaran seperti itu. Nah, perkembangan sebuah omset atau sebuah perusahaan itu nanti akan terlihat seperti itu. Yang penting kita konsisten, profesional, dan terus berkembang dan inovatif. Jangan sampai stuck dan gelombangnya itu, perkembangannya itu tidak pesat naik gitu. Kita harus benar-benar punya inovasi yang bagus seperti itu. Terus yang poin terakhir, setelah 9 poin itu dilakukan, baru menunggu hasil riset yang sudah kita jalankan. Nanti hasilnya itu seorang pengusaha atau seorang yang berjiwa pembisnis, pasti kalian akan mencoba hasilnya seperti apa. Setelah hasil itu ada yang ternyata hasilnya seperti ini, dia drop karena omsetnya kecil atau tidak berkembang perusahaannya atau suatu bisnis produknya, atau misalkan kita harus mengontrol finance yang kita dapat, modal, biaya market, biaya promosi,
dan pendapatan kita harus terkontrol gitu, dan kita harus terus belajar dan belajar untuk menghasilkan yang lebih baik, yang lebih maksimal, dan benar-benar di atas apa yang kita capai, seperti itu. Dan kita selalu berjuang. Ketika kita memulai berbisnis itu jatuh, kita bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit terus. Suatu saat pasti apabila kita benar-benar selalu semangat, terus semangat, pasti jalan keluar untuk bisnis kita dan mencapai kesuksesan kita ada. Cukup sekian bersama Raymond NG. Mudah-mudahan 10 tips ini bermanfaat. Apabila ada rekan yang masih kurang paham atau masih ada yang bertanya, silahkan cantumkan nomor handphone di komentar saya. Nanti boleh berkomunikasi dengan saya. Terima kasih.